Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang ada salah satu 97. Selanjutnya ada Dea Silviani dengan NIM 2008744. Ria Khairunisa dengan NIM 1907. Lalu ada Khairina Azahra dengan NIM 19552. Lalu ada Muhammad Raihan Hafiz dengan NIM 1905307. Selanjutnya ada Nida Impinan Jaya dengan NIM 1909033. Dan terakhir ada Rifadiani dengan NIM 1908818. Nah, di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai alat permainan edukatif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nida Impinan Jaya Putri, NIM 1909033. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat permainan edukatif. Pengertian alat permainan adalah semua alat yang dapat digunakan anak untuk memenuhi naluri bermainnya. Sedangkan alat permainan edukatif adalah alat permainan yang sengaja dirancang secara khusus untuk berkepentingan pendidikan. Alat permainan edukatif untuk anak TK adalah alat yang sengaja dirancang secara khusus untuk meningkatkan aspek-aspek perkembangan anak. Menurut Suryadi 2007 dalam Syamsuardi 2012, bahwa alat permainan edukatif adalah alat-alat yang dirancang khusus sebagai alat untuk bantu belajar dan dapat mengoptimalkan perkembangan anak sesuai dengan usia dan tingkat perkembangannya. Alat permainan edukatif merupakan media dari sistem yang pada dasarnya adalah proses yang sistematis dan sinergi dengan berbagai komponen seperti bahan kegiatan dan pengelompokan anak. Pemilihan alat permainan edukatif didesain dengan kepentingan pendidikan, yaitu supaya mengoptimalkan potensi kemanusiaan peserta didik. Oleh karena itu, kita tidak boleh memilih alat permainan edukatif secara sembarangan, yang pada akhirnya hal ini justru dapat menjadi kontrak produktif dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, permainan edukatif juga sarana yang dapat merangsang aktivitas anak untuk mempelajari suatu tanpa anak menyadari bahwa baik menggunakan teknologi modern maupun teknologi sederhana, bahkan yang bersifat tradisional. Alat permainan edukatif juga merupakan alat yang dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anak. Selanjutnya, ada tujuan alat permainan edukatif. Menurut Hasanah 2019, pada dasarnya bermain pada anak-anak ditujukan untuk mengembangkan 3 kemampuan pokok, yaitu 1. Kemampuan fisik motorik atau psikomotor. Yang kedua, kemampuan sosial emosional atau afektif. Yang ketiga, kemampuan kecerdasan atau kognisi. Nah, kemampuan fisik motorik itu sendiri dengan bergerak seperti berlari atau melompat, seseorang anak akan terlatih motorik kasarnya sehingga memiliki sistem yang terbentuk secara baik dan sehat. Yang kedua, ada kemampuan sosial emosional atau efektif. Itu anak melakukan aktivitas bermain karena ia merasa senang untuk melakukannya. Pada tahap-tahap awal perkembangannya, orang tua merupakan kawan utama dalam bermain. Yang ketiga, kemampuan kecerdasan atau kognisi. Nah, dalam kognisi ini, proses bermain anak juga bisa diperkenalkan dengan pembendahan huruf, angka, kata, bahasa, komunikasi, timbal balik, maupun mengenal objek-objek tertentu. Misalnya, bentuk atau besar kecil, dan rasa seperti manis, asin, dan pahit atau asam. Nah, sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada manfaat alat permainan edukatif. Menurut Suryadi tahun 2007 dalam Hijriyati tahun 2017 bahwa manfaat alat permainan edukatif sebagai berikut. Yang pertama,
Melatih kemampuan motorik pada anak. Stimulasi motorik halus diperoleh saat menjemput mainan seperti meraba dan memegang dengan kelima jari. Sedangkan sebagai rangsangan motorik kasar didapat pada saat anak menggerakkan mainannya seperti melempar, mengangkat, dan sebagainya. Yang kedua, melatih konsentrasi pada anak. Alat permainan edukatif dirancang untuk menggali kemampuan anak, termasuk kemampuan konsentrasi. Contohnya, saat menyusun puzzle, katakanlah anak tersebut dituntut untuk fokus pada gambar yang sedang dibentuk ataupun disusun di hadapannya. Jika tanpa konsentrasi, bisa saja hasilnya tidak memuaskan. Yang ketiga, ada mengembangkan konsep sebab akibat bagi anak. Pemahaman konsep sebab akibat ini contohnya dengan memasukkan benda kecil ke dalam benda yang besar. Dari hal tersebut, anak akan memahami jika benda yang lebih kecil bisa dimuat ke dalam benda yang lebih besar, sedangkan benda yang lebih besar tidak dapat bisa dimuat ke dalam benda yang lebih kecil. Yang keempat, melatih bahasa dan wawasan pada anak. Permainan edukatif sangat baik bila diikuti dengan penuturan cerita, karena anak akan mendapatkan wawasan dalam bahasa. Yang terakhir ada mengenalkan warna dan bentuk pada anak. Dari permainan edukatif, anak dapat mengenal ragam atau variasi bentuk dan warna, seperti bentuk kotak, segitiga, segi empat, bulat, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam bentuk warna seperti warna biru, merah, hijau, dan lainnya. Selanjutnya ada pengertian alat permainan edukatif indoor dan outdoor. Menurut Fadila tahun 2017, alat permainan edukatif indoor adalah alat permainan edukatif yang berada di dalam ruangan. Sedangkan alat permainan edukatif outdoor adalah alat permainan edukatif yang berada di luar ruangan. Adapun menurut Adang Ismail tahun 2012, alat permainan edukatif indoor ialah sarana atau fasilitas bermain sambil belajar yang digunakan di dalam ruangan, baik ruangan sentra maupun ruangan kelas, yang akan memberi kemudahan pada anak dalam proses penyampaian tema pelajaran. Sebaliknya, alat permainan edukatif outdoor ialah sarana atau fasilitas bermain sambil belajar yang digunakan di luar ruangan. Jadi, letak perbedaan antara alat permainan edukatif indoor dan outdoor yaitu berada pada penempatan alat permainan edukatif tersebut. Ciri-ciri alat permainan indoor menurut M. Padilah di tahun 2017 halaman 76, yaitu digunakan dalam kelas atau ruangan, mudah dibongkar pasang dan dijinjing, berukuran kecil dan ringan, harganya relatif murah, menunjang kognitif serta kreativitas anak, menunjang pembelajaran sentra dan area. Baik, saya Fitria Khairunisa akan meneruskan materi mengenai ciri-ciri APE outdoor. Menurut M. Padilah, ciri-ciri APE outdoor ini ada 6. Yang pertama yaitu digunakan di luar ruangan. Itu sudah tentu ya, karena APE outdoor ini biasanya digunakan dalam kegiatan pembelajaran bebas di luar ruangan karena membutuhkan tempat yang sangat luas. Ciri yang kedua yaitu sulit diangkat dan dibongkar pasang. APE outdoor kebanyakan terbuat dari bahan-bahan yang keras dan kuat, sehingga sangat sulit untuk diangkat dan dipindah-pindahkan. Selain itu, APE outdoor ini tidak bisa dibongkar dan dipasang dengan mudah karena membutuhkan tenaga ekstra dan keahlian tertentu. Bahkan kebanyakan ditanam di dalam tanah. Ciri yang ketiga yaitu berukuran besar. APE outdoor ini merupakan bentuk alat permainan untuk kegiatan bermain aktif anak-anak. Oleh karena itu, kecenderungan APE ini berukuran besar karena anak terlibat langsung dalam penggunaan APE tersebut. Ciri yang keempat, harganya relatif mahal. Nah, karena APE outdoor ini kebanyakan terbuat dari perangkat keras dan kuat, seperti besi, kayu, maka harganya pun relatif mahal. Di samping itu, dalam pembuatannya membutuhkan tenaga yang ekstra, serta biaya yang lebih banyak. Ciri yang kelima yaitu penunjang fisik motorik anak. APE outdoor merupakan alat permainan yang dapat digunakan oleh pendidik maupun orang tua dalam pengembangan fisik motorik anak.
Hal ini dikarenakan permainan ini lebih menitikberatkan pada fisik dan ketangkasan anak. Dengan APA outdoor, perkembangan fisik motorik anak akan dapat berkembang cukup baik. Nah, untuk ciri yang terakhir yaitu membutuhkan tempat yang luas. Bila dibandingkan dengan API indoor, API outdoor ini lebih membutuhkan tempat yang cukup luas karena memang API ini tidak bisa dibongkar pasang dan kecenderungannya yang berukuran besar. Maka dari itu, keluasan tempat sangat mempengaruhi API outdoor. Nah, sekian dari saya materi mengenai ciri-ciri API outdoor. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Anastasia Julina Salsabila. Materi selanjutnya yaitu jenis alat permainan edukatif indoor dan outdoor. Beberapa jenis sarana bermain di luar ruangan atau outdoor pada PAUD. Yang pertama, alat bermain permanen. Alat bermain permanen adalah alat-alat bermain yang sudah dipasangkan secara tetap dan tidak dapat dipindah-pindahkan. Alat bermain permanen ini juga akan menjadikan struktur halaman bermain yang menetap dan juga konsisten. Misalnya, ayunan, seluncuran atau prosotan, terowongan, jungkat-jungkit, papan titian, tangga majemuk, alat untuk bergelantungan, komedi putar, dan juga jaring laba-laba. Yang kedua, alat bermain yang dapat dipindahkan. Alat bermain ini adalah alat-alat untuk mendukung kegiatan bermain pada anak di luar ruangan yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang termasuk alat permainan edukatif luar ruangan yang dapat dipindahkan adalah sepeda roda 3, kuda ayun, mobil-mobilan yang dikendarai, skuter atau otopet, skateboard, dan sejenisnya. Adapun alat permainan olahraga seperti bakyak atau terompah, egrang, trampolin, hula hoop, lompat tali, dan juga balap karung. Selanjutnya, materi permainan edukatif dalam ruangan atau indoor. Menurut Maimunah Hasan, pada tahun 2013, berdasarkan 3 jenis kegiatan main, APE indoor terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, sensor motor. Sensor motor adalah permainan yang memfungsikan kelima panca indera anak didik seperti perabaan, pengecapan, pendengaran, penglihatan, dan penciuman. Contohnya, kubus kain, buku bergambar, marakas, dan juga tamborin. Yang kedua, main peran atau main simbolik. Adalah permainan yang meningkatkan kemampuan anak didik untuk berimajinasi, berinteraksi sosial, dan mengekspresikan pengalamannya dalam main peran mikro ataupun makro. Contohnya, kostum profesi dan juga boneka jari tangan. Dan yang terakhir, main pembangunan. Adalah permainan yang mendukung anak didik untuk mengembangkan dan juga mewujudkan gagasan atau ide yang ada dalam pikirannya, menjadikan hasil karya, contohnya puzzle dan juga balok. Saya Rifa Diani, di sini saya akan menjelaskan contoh alat permainan edukatif indoor. Apa sih contoh alat permainan edukatif indoor? Menurut Muhammad Fadilah menjelaskan contoh alat permainan edukatif indoor yaitu yang pertama, menara geometri. Menara geometri merupakan alat permainan edukatif indoor yang terdiri dari bentuk segitiga, lingkaran, persegi, dan persegi panjang. Berbagai bentuk geometri tersebut memiliki warna yang cerah dan berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Di dalam desain alat permainan model, ragamnya sangat banyak. Namun secara umum bentuk permainannya sama, yaitu memasukkan atau memasangkan bentuk-bentuk geometri pada tiang atau stick
yang sudah terpasang pada papan tempuan. Alat permainan ini sangat cocok digunakan untuk anak usia dini 2-4 tahun. Alat permainan menara geometri ini dapat bermanfaat bagi perkembangan anak, di antaranya dapat merangsang motorik halus anak, konsentrasi, pengenalan warna dan bentuk serta tekstur suatu benda. Yang kedua, jam-jaman. Alat permainan ini disebut jam-jaman karena bentuknya menyerupai jam. Alat permainan ini sangat cocok untuk anak usia 2-6 tahun. Namun, cara memainkannya atau menggunakannya dengan cara memutar jarum jam, baik yang panjang maupun yang pendek, sesuai dengan angka yang dikehendaki. Biasanya orang tua atau pendidik menyebutkan waktu dalam bentuk angka. Kemudian, anak diminta untuk memutarkan jarum jam sesuai dengan yang diminta. Misalnya, jam 1, jam 2, dan seterusnya. Alat permainan ini sangat bermanfaat bagi perkembangan anak, diantaranya mengembangkan motorik halus anak, daya konsentrasi, imajinasi, serta pengenalan angka, warna, dan bentuk. Selain itu, alat permainan ini secara tidak langsung melatih kemampuan kognitif anak, khususnya berhubungan dengan logika matematika. Selanjutnya, balok istana. Balok istana merupakan bentuk alat permainan edukatif yang terdiri dari potong-potongan bentuk dengan berbagai bentuk, warna, dan ukuran. Permainan bentuk istana sangat cocok untuk anak usia dini 2-4 tahun. Cara memainkannya dan menggunakannya yaitu dengan menyusun balok-balok sesuai dengan imajinasi yang ada pada dirinya. Bisa digunakan untuk membuat istana-istanaan, rumah-rumahan, dan bentuk lainnya yang dikehendaki. Alat permainan ini dapat dimainkan dengan berbagai cara. Alat permainan balok istana mempunyai banyak manfaat bagi perkembangan anak, diantaranya untuk menstimulasi motorik halus anak, imajinasi, kreativitas, daya konsentrasi, mengenal warna, dan berbagai macam bentuk geometri. Yang selanjutnya yaitu puzzle hewan. Puzzle hewan merupakan bentuk alat permainan edukatif yang paling banyak dijumpai di lembaga PAUD, dan kebanyakan anak-anak juga menyukainya. Alat permainan edukatif puzzle hewan jumlahnya sangat banyak, seperti bentuk gajah, kelinci, kupu-kupu, ikan, dan masih banyak lainnya. Jadi, cara memainkan puzzle hewan dengan menyusun potongan-potongan puzzle tersebut menyerupai bentuk hewan yang diinginkannya. Permainan puzzle hewan sangat cocok digunakan untuk anak usia dini 3-5 tahun. Alat permainan puzzle hewan ini sangat bermanfaat bagi perkembangan anak. Di antaranya dapat melatih ketelitian, konsentrasi, kreativitas, dan motorik halus anak. Selain itu, permainan ini juga bermanfaat untuk merangsang pengetahuan anak seperti mengenal warna, bentuk, jenis hewan yang ada pada puzzle tersebut. Yang kelima, kotak bentuk. Kotak bentuk merupakan alat permainan edukatif yang terdiri dari satu kotak atau box berukuran besar, kemudian masing-masing sisi diberikan lubang sesuai dengan bentuk yang diinginkannya. Cara memainkannya dan menggunakannya dengan cara memasukkan bentuk-bentuk geometri ke dalam kotak atau box.
melalui lubang-lubang yang sesuai dengan bentuk geometri. Dalam memainkannya, membentukkan ketelitian dan kejelian anak-anak. Adapun manfaat dari kegiatan bermain kotak bentuk ialah dapat membantu berbagai perkembangan anak, di antaranya dapat menstimulasi motorik halus anak, konsentrasi, ketelitian, kreativitas, dan kognitif anak. Yang ketujuh, Lego. Lego adalah alat permainan edukatif yang terbuat dari plastik. Alat permainan ini berupa potongan-potongan persegi maupun persegi panjang yang masing-masing ditancapkan dan disusun sesuai dengan keinginannya. Yang dibutuhkan dalam permainan ini adalah kreativitas anak, sebab anak bebas menyusun Lego tersebut. Berdasarkan daya imajinasinya, manfaat dari permainan Lego untuk anak dapat membantu menstimulasi kreativitas anak, imajinasi, konsentrasi, dan ketelitiannya. Dapat pula dimanfaatkan sebagai sarana mengembangkan motorik halus dan kognitif anak. Yang terakhir ada origami. Origami merupakan alat permainan edukatif yang terbuat dari kertas. Origami merupakan bentuk permainan kreativitas yang berasal dari Jepang. Pembuatan alat permainan ini sedikit agak rumit sebab membutuhkan kemahiran sendiri. Untuk anak-anak biasanya belum dapat membuat alat permainan ini dengan baik. Namun, anak-anak bisa memainkannya sebagai media pembelajaran peran. Adapun manfaat dari penggunaan origami bagi perkembangan anak ialah dapat melatih bahasa anak dengan bermain peran, kreativitas, dan sosial emosional anak. Selain itu juga dapat pula mengembangkan motorik halus anak dan menstimulasi kemampuan kognitifnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh APE outdoor. Adapun menurut M. Fadlillah, contoh alat permainan edukatif outdoor adalah sebagai berikut. Contoh-contohnya yaitu 1. Perosotan, kemudian ada ayunan, ada jungkat-jungkit, ada papan titian, ada jembatan goyang, ada bola dunia, dan juga kereta putar, sampai beberapa mainan yang bisa dimainkan di taman bermain outdoor di luar sana. Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.